Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Ketemu lagi di Philip Morning Market Call edisi Jumat 4 Februari 2022. Nah, kita lihat bahwa kemarin untuk indeks Asia sendiri ditutup secara uh, dominan menurun pada salah satunya IHSG menurun sebanyak minus 0,35%, Nikkei minus cukup tinggi, itu sekitar 1,06%, terkait di STI mengalami peningkatan sebanyak plus 2,04%. Untuk indeks Eropa, FTSE dan DAX juga mengalami hal yang demikian, yaitu penurunan tertinggi oleh DAX sebanyak minus 1,57%, dan untuk bursa Eropa juga mengalami kejadian yang sama, yaitu penurunan yang cukup signifikan, bahkan sampai untuk indeks yang berhubungan dengan teknologi sebesar minus 3,74%. Hal ini terjadi karena adanya faktor di mana potensi kenaikan suku bunga, di mana salah satunya pada kemarin sudah diumumkan bahwa ada kenaikan suku bunga oleh Bank Inggris sebanyak dari 0,25 menjadi 0,5%. Dan itu memiliki potensi juga untuk negara-negara lain mengikuti untuk menekan laju inflasi. Kemudian kita bisa melihat pada komoditasnya sendiri. Komoditas kita bisa melihat bahwa untuk coal itu mengalami kembali penguatan seperti pada hari kemarin, penguatan setelah mengalami penurunan berturut-turut selama 2-3 hari kemarin. Dan kita juga melihat bahwa ada sedikit koreksi di gold dan adanya penurunan yang cukup signifikan di CPO, yaitu sebanyak minus 1,41%. Itu penguatan tertinggi dimiliki oleh Brent dan WTI, di mana hal ini juga berhubungan dengan supply yang masih sedikit dan demand yang semakin banyak karena adanya laju di mana menurunnya tingkat penyebaran corona. Dan untuk dan mulai produktif kembali beberapa company luar. Kemudian untuk nikel dan tin juga mulai penguatan yang tipis saja, itu di sebanyak plus 0,67% dan plus 0,02%. Kemudian untuk pandangan kami terkait dengan pergerakan indeks ke depan yang mungkin terjadi mungkin pada hari ini, kemarin itu kan sempat di EMA 21 dan 34-nya dia rejeksi ya. Jadi mungkin ada penguatan terbatas paling tidak sampai 730 sampai 6740 untuk resisten dan supportnya di 6523. Kalau udah dari 6523 ada kemungkinan untuk menurun lebih jauh. Kemungkinan terus untuk bursa Amerika sendiri kita bisa melihat kemarin penurunan di Nasdaq karena ada isu kenaikan suku bunga itu menurun sebanyak 3,7%. Di mana itu ada penurunan terendah yang terjadi dari September 2020. Dan kemudian dari laporan daripada labor marketnya US, kita bisa melihat sendiri bahwa adanya penurunan daripada jobless claim sebanyak 261.000 di minggu sebelumnya menjadi 238.000, bahkan lebih rendah daripada ekspektasi daripada analis-analisnya, itu sebesar 245.000. Kemudian untuk non-farm payroll-nya, kita lihat sendiri diekspektasikan akan lebih rendah, yaitu dari yang Desember cuma 199.000 menjadi 150.000 untuk data ke depannya, dan kemungkinan juga untuk employment rate diperkirakan masih sama, yaitu di kisaran 3,9%. Kemudian untuk dari laporan daripada Bank of England yang tadi yang Inggris, ada bahwa dari Bank Inggris sendiri, Central Bank Inggris, bahwa ini adalah kenaikan suku bunga kedua, di mana dari tadinya naik dari 0,25% menjadi 0,5%. Hal ini mungkin bisa memberikan kesan positif di mana kenaikan suku bunga ini dapat menurunkan laju inflasi dan tertahan di yang sekarang sudah sampai puncaknya di 7%. Kemudian untuk deposit rate ECB sendiri sekarang masih dalam tahapan yang rendah, European sendiri berbeda masih di angka minus 0,5%. Kemudian untuk aksi korporasinya sendiri, kita bisa dari ANJT, di mana ada PT Ausindo Nusantara Jaya Tbk. Dia menargetkan untuk meningkatkan volume produksi daripada coconut palm oil-nya sendiri menjadi sebanyak 15% pada tahun 2022. Kemudian untuk PT PTL Nusa Tbk, dia menargetkan untuk melebihi penghasilan sebanyak 8,8 triliun rupiah untuk 2022. Dan untuk PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA menargetkan untuk mendapatkan revenue sebanyak 8 sampai 9 triliun atau pendapatan sebanyak 8 sampai 9 triliun rupiah pada tahun 2022.
Selanjutnya adalah rekomendasi daripada Philips Sekuritas pada hari ini ada saham Telkom. Saham Telkom sendiri bisa dilihat bahwa dia bergerak secara bullish, baik secara jangka panjang atau jangka menengah atau jangka pendeknya. Terlihat bahwa adanya potensi dia mengalami rebound kembali di titik MA21 dan 34 dengan trade buy yang bisa disarankan yaitu 4.220 dan target price-nya sekitar 4.320 untuk target price pertama dan target price kedua ada di 4.370. Untuk stop loss sendiri berada di area support atau value swing yang terbentuk di 4140. Sorry, rekomendasi selanjutnya yaitu ada chassis atau secara short term trendnya cenderung bearish dan medium trendnya cenderung bearish. Jadi akan dilakukan sifatnya itu spekulatif buying terhadap titik area support yang diperkirakan menjadi area support kuat. Di sana untuk trade buy-nya ada di 109 dan target price-nya di 116 dan 120 di mana itu dekat dengan area MA2134 yang potensial menjadi titik rebound. Kemudian ada stop loss-nya ada di bawah persis daripada dari candle bullish-nya itu di 102. Selanjutnya ada saham MBSS atau Mitra Batra Segara Sejati, di mana secara trennya untuk jangka menengahnya cenderung bullish, tetapi untuk jangka pendeknya cenderung bearish. Dan kita menyarankan untuk trade buy di area yang bersifat yang sama tadi lebih ke arah spekulatif terhadap titik resisten yang sekarang menjadi support, apakah dia memiliki penguatan terbatasnya akan mencapai di 915 atau 940 diperkirakan. Dan kemudian untuk stop loss-nya di 835 di bawah valid swing-nya. Itu saja untuk slide dari webinar kali ini. Akan dilanjutkan dengan sesi di mana Bapak sesi selanjutnya yaitu di mana Q&A. Bapak bisa menanyakan oleh kolom Bapak atau Ibu bisa menanyakan melalui kolom Q&A terkait dengan saham-saham yang Bapak atau Ibu ingin ketahui outlook-nya ke depan. Saya beri waktu sekitar 1-2 menit untuk menanyakannya melalui kolom Q&A. Terima kasih.
Oke, kita langsung masuk saja untuk sesi tanya jawabnya. Ada dari Bapak Budi Setiawan untuk Antam dan BBCA, entry-nya seperti apa? Antam sendiri untuk entry belum bisa disarankan kalau untuk spekulatifnya, terutama untuk trend bearish-nya sekarang masih terlihat akan terlanjutkan. Kalaupun mau spekulatif entry ini cukup berbahaya. Misal Bapak beli di sini, itu kemungkinan paling ke HMA21 atau 34-nya dan hanya mendapatkan persentase yang sangat sedikit dibandingkan risk-nya yang cukup besar. Ya, misalnya risk-nya harusnya sekitar di sini, reward-nya cuma sekecil ini atau sampai sini, bahkan tidak sampai 1:1. Jadi untuk Antam tidak disarankan untuk spekulatif entry, dan trennya sendiri cukup bearish dan berbahaya untuk dimasuk untuk sekarang ini. Dan kita akan lanjutkan untuk saham BBCA sendiri. Saham BBCA sekarang masih dalam fase konsolidasi jangka pendek. Terlihat bahwa secara stokastik pun dia cenderung flattening dan masih bertahan di area EMA 21 dan 34. Untuk sekarang ini kalau spekulasi Bapak mau spekulatif entry bisa, tapi stop loss mungkin bisa di area yang sekitar sini, di bawah area 7.550 atau 7.525 ya untuk stop loss-nya. Untuk mungkin resisten yang bisa dicapai ada sekitar di daerah 8.000, 8.000-an, 8.050 atau 8.200-an di sini. Itu bisa dilakukan apabila ingin spekulatif entry terlebih dahulu. Kemudian untuk saham selanjutnya ada PAM, MMLP, DGNS, dan PKS dari Ibu Lydia. Untuk saham PAM sendiri sekarang masih tertahan di trendline ya. Di trendline-nya masih tertahan, masih bergerak di bawah, dan untuk entry belum sih. Untuk penguatan yang mungkin tercapai bisa mungkin sampai ke area 760-an di area itu. Kalau dia retest ke trendline-nya kembali. Karena ada stokastik yang cukup mendukung, mungkin bisa sampai sana saja untuk penguatannya ya. Sampai dia break trendline tersebut, mungkin ada penguatan, peluang penguatan lagi ke depannya. Untuk MMLP dan DGNS. MLP ya. Oke. Untuk masuk sepertinya udah cukup telat ya untuk MLP. Tapi kalau ditanya penguatannya sampai mana, ini bisa spekulatif sebenarnya kemarin. Stokastiknya juga ada pointing up kalau masuknya dari sini. Mungkin ini cukup oke nih candle mungkin di setengah hari candle ini. Bisa dipertimbangkan mungkin sampai ke area sini, resisten yang mungkin tercapai 488 atau bisa sampai ke area 500 di sini. Untuk area di mana dia bisa dipertimbangkan untuk area target apabila sudah masuk dari mungkin dari 2 hari kemarin. DGNS sendiri ini cukup walaupun stokastiknya pointing up ya, sebenarnya terdapat banyak sekali daerah multiple rejection di DGNS sendiri. Kita beri contoh salah satu multiple rejection di sini di mana dia sangat banyak react, di mana setiap kali menyentuh area ini dia turun, dia turun, dia turun, dan bahkan sampai lower low. Lower ini lebih rendah daripada yang di sini. Sekarang kelihatannya dia sedang menuju ke titik multiple rejection yang sebelumnya ada di sekitar area 840-an. Dan untuk entry risikonya cukup besar karena untuk taruh supportnya bisa jadi sini sangat jauh dibandingkan untuk masuk sekarang ini cukup berbahaya, jadi bisa menunggu misalnya kalau ada retest ke depannya. MTK apakah boleh entry sekarang, Bapak? MTK ya. MTK sendiri untuk entry sekarang kita coba lihat ukur ya. Ukur dulu ya risk rewardnya apakah oke atau enggak. Sekarang kan lagi tertahan di resisten ya.
Risknya terlalu besar, Pak. 19%. Risknya 19% untuk bawa masuk. Nah, rewardnya paling sampai paling dekat di sini cuma 0,63, jadi jauh lebih kecil. Paling jauh yang bisa dicapai. Tapi sekarang masih tertahan di resisten ini. Tunggu ada konfirmasi, mungkin tunggu koreksinya lagi. Kalau masuk sekarang jangan, karena valid swing-nya itu pun belum ada. Tapi terus ada yang nanya tentang BBYB, Toba, dan Telkom. BBYB kalau nggak salah dari sinyal kemarin harusnya sudah kena target 1 dan target 2 ya di sini. Udah kena, dan dia emang targetnya sesuai nyampe ke EMA 21 dan 34-nya, tapi kalau misalnya tanya apakah dia bisa berlanjut, bisa saja berlanjut arah penguatan harganya, selain forecasting masih pointing up. Jadi kita perhatikan apakah dia akan melewati area EMA 21 dan 34-nya di atas mungkin, dan bisa jadi untuk mencapai area resistance berikutnya di 2350. Bisa jadi pertimbangan kalau memang masih hold, tapi untuk saran yang kemarin harusnya sudah target dan itu target ya untuk BBYB sendiri. Toba dan Telkom. Saham Toba sendiri terlihat dia masih berada di atas EMA 21 dan 34, menunjukkan bahwa trennya masih bullish, Bu. Masih ada kemungkinan untuk naik, tapi sekarang kita lihat dulu, dia kelihatannya masih retest di area sini dan masih reject untuk candle kemarin. Jadi diperhatikan apakah dia sekarang, karena stokastiknya pun kelihatannya mau pointing down, ada kemungkinan dia koreksi mungkin, tapi kita lihat apakah terbentuk valid swing hari ini ya di sini. Kalau terbentuk valid swing, ada bisa jadi dia melanjutkan penguatannya kembali. Valid swing maksudnya dia udah melewati area di sini. Kan ada area hanya 177 1755 kan paling tinggi. Itu bisa misalnya 1760, bisa jadi itu valid swing. Makanya ada kemungkinan untuk melanjutkan penguatan kembali. Jadi tergantung daripada reaksi terhadap resisten yang ada di sini. Kemudian kita lanjut lagi ke saham yang berikutnya ya, saham Telkom ya, ini Telkom. Untuk saham Telkom sendiri terlihat bahwa dia terbentuknya valid swing di area EMA 21 dan 34, bisa dan kita juga ada sempat sarankan pagi ini, jadi ada kemungkinan dia stokastiknya sudah mencapai area yang di sini bisa jadi ada terbentuknya golden cross, dengan asumsi bahwa dia bisa melewati area EMA 21 34 yang 4220 sesuai dengan entry sinyalnya, dan stop loss-nya berada di sekitar area 4140 kalau saya tidak salah. Dan kita bisa pakai targetnya di resisten dekat sini pada 300 4330, atau sampai dekat area sini 4380 untuk Telkom. Kemudian untuk CTRA dan ADI, kemarin emang banyak kan yang rebound itu saham-saham yang bisa kita bilang saham-saham yang kaitannya dengan konstruksi dan real estate ya. Untuk saham CTRA sendiri masih ada peluang untuk penguatan mungkin sampai MA90 terlebih dahulu, di mana dia kita lihat sendiri dekat juga dengan trend line-nya di trend line-nya dulu mungkin sampai sini dulu, tidak sampai ke sana MA90. Kita lihat perhatikan apakah lewat akan dari area 965 atau sampai ke area 970, jadi ada breakout atau enggak terhadap dari trend line yang terbentuk. Bahkan di sini sudah menyentuh lah sih bisa dibilang. Kita lihat trend line dulu apa breakout atau enggak. Untuk sekarang masih hold dulu, jangan buy dulu karena terlalu bahaya ya. Tunggu aja terlebih dahulu konfirmasinya kayak dia udah breakout dari trend line ini. Jadi masih tunggu untuk TTRA. Untuk ADI sendiri, ada yang ditanya tentang ADI. Untuk ADI cenderung kemarin kita juga sempat kasih kan ya, untuk ADI udah nyampe TP1 di 880 kalau kita salah ingat. Dan sekarang ada reaksi terhadap bantuan resisten yang gede, support yang udah jadi resisten, tapi untuk bisa disarankan, bisa dikonsider untuk taking profit atau sell on strength kalau memang sudah masuk sesuai dengan entry yang kemarin.
Nah, kalau emang masih menunggu sampai target 2, ya ikut aja target 2 yang berlaku, atau bisa melakukan misalnya 3/4 posisi Bapak atau Ibu diambil, seperempatnya dibiarkan floating sampai target 2, atau di BP-kan terlebih dahulu, baru dibiarkan floating. BP kan maksudnya SL-nya ditaruh ke titik entry. Kemudian untuk BRIS dan SCMA, BRIS kemarin sempat menguat tapi ada rejeksi kalau saya tidak salah ingat. Untuk BRIS sendiri, sekarang ada rejeksi terhadap area MA21 dan 34, jadi agak cukup, sebenarnya agak cukup berbahaya untuk dilanjutkan ya. Takutnya dia masih, rejeksinya karena cukup kuat. Bisa dikonsider sih untuk strength atau yang seperti BRIS ini ya. Bahkan kita masih area entry-nya masih di atas area entry, ini boleh dikonsider lah. Karena sekarang bisa jadi dia melanjutkan arah from, dan dia bahkan belum sempat menyentuh ini udah mengalami rejeksi yang cukup kuat. Buka, untuk saham Buka ya. Saham Buka sendiri sebenarnya saya sudah sering lihat sih. Untuk saham Buka kita bisa lihat ini, walaupun stokastiknya pointing up, tapi kita mengutamakan terlihat dari price action-nya. Lihat sendiri bahwa dia ada rejection, bahkan belum sampai ke titik yang harusnya dituju, bahkan resistance terdekatnya yang tertuju pun tidak bisa ditembus, dan ada rejeksi sana yang tercluster atau tergabung dengan MA21 dan 34, dan dia respect berkali-kali terhadap area MA2134, terlihat di sini 1, 2, 3, 4 kali, dan ada kemungkinan dia lanjut penurunan. Tidak disarankan untuk spekulatif buy atau buy sekarang, karena saham ini bisa melanjut turun lebih jauh lagi karena tekanan bearish yang cukup kuat di saham Bukalapak. Lanjut ke saham BMRI. Saham BMRI sendiri terlihat bahwa terdapatnya rejection terhadap titik resistance sebelumnya, di mana sekarang ya, dia jadi support, terlihat ada di support, masih tertahan dan masih dalam pola bullishnya. Kalau Bapak Ibu lihat sendiri secara weekly, kita buka weekly-nya, kita sempat breakout dari trend bearish trend line ya. Nah, terlihat kan ada breakout, sekarang bergerak masih di atas, ini ada secondary-nya di sini. Dan sekarang terlihat ada, kalau lihat buka lagi daily-nya, selaras juga adanya retest, kemungkinan retest di area tersebut, ada rejection yang cukup kuat. Di sana terbentuknya seperti kena rejection. Kita akan melihat apakah dia terbentuk value string dan melanjutkan arah pergerakan kuatnya, pergerakannya naik kembali. Masih ada kemungkinan untuk bergerak naik. Resisten yang bisa dituju 7.800, 7.900, paling oke di 8.000. Untuk supportnya harus agak jauh sih, kalau Bapak Ibu kayak anggapnya udah masuk dari area konsolidasi lah ya. Mungkin supportnya di dekat area, di bawah area MS90 di sekitar 6.850. Itu jadi kalau anggapnya situ dia udah melanggar daripada apa ya, trend line ya, mungkin dia bergerak di bawah trend line ya, trend line bearish yang tadi udah tertembus. Oh, tadi ada yang ke SMA, ada kelewat, sorry Pak Hendra. SMA sendiri kemarin kan sudah sampai TP1 ya, dan sekarang udah bergerak di bawah daripada support yang sudah ditentukan kemarin atau SL, dan terlihat dia masih melanjutkan penurunan ya, bahkan sudah dekat dengan area rejection di sini, dan dia cuman berbuat penguatannya sangat terbatas, sampai 38, dan ada kemungkinan masih melanjutkan ya, jadi agak berbahaya untuk ditahan-tahan, apalagi kalau bisa nembus daripada area support ini, itu penurunannya cukup bisa jauh, karena ini area support kuat. Itu bisa sampai ke area sini, terus aja bisa sampai 260, jadi bisa dipertimbangkan ya bagi yang punya saham SMA. Kemudian kita bisa melanjutkan lagi ke saham MITI, PMMP, dan BGTG. Saham MITI. Saham MITI sendiri, ini agak tricky sih untuk dibahas ya. Secara stokastik ini pointing down, jadi ada kemungkinan dia agak lost momentum, jadi short term trendnya cenderung bearish, bukan bearish, sideways jangka pendek. Mungkin kalau kita lihat secara teknikal, memang dia sudah breakout daripada
trend line ya, upper trend line atau trend line atasnya. Nah, sekarang ada kemungkinan lagi adanya konsolidasi di daerah trend line-nya. Mungkin bisa diperhatikan apabila dia sudah lewat dari daerah trend line-nya, kemungkinan akan retest ke daerah 250. Bisa dipertimbangkan di sana. Kemudian untuk saham tadi ada yang tanya BGTG, kalau saya tidak salah ingat ya, BGTG. Saham BGTG. Saham BGTG sendiri cenderung konsolidasi. Terlihat dari trennya yang masih tertahan di area sekitar di high di sini, kita lihat high-nya berapa, mungkin 266, dan masih belum bisa melewati daripada high tersebut yang ada resisten yang cukup, ada dua yang resisten yang terdekat di situ dan belum bisa melewati daerah tersebut, dan bahkan belum sampai untuk pergerakan harga sekarang. Dan tertahan di area 200 sampai 260, jadi cenderung sideways dan tidak baik untuk diterima untuk bank BGTG. Dan ada kemungkinan terbentuknya ini head and shoulder ya. Ini shouldernya ada dua nih. Lihat ya. Terus ada sampai MMP ya. Oh ini sampai MMP. Sampai MMP sendiri, kita bisa lihat bahwa dia, oh sorry ini ada kotaknya. Support kuatnya di sini. Kita lihat case by case dulu. Sekarang tertahan di dekat area support kuatnya di sini. Oke. Ini asumsinya Bapak Ibu udah biasa mungkin spekulatif, mungkin tadinya gerak di sini saya coba menebak-nebak mereka-reka ya 430-an di sini mungkin. Sekarang bisa dipertimbangkan untuk sekarang tertahan di area sini yang merupakan area support di 457 dan cenderung pergerakannya masih ranging secara garis besar. Kalau maupun trading harusnya udah dimasuk dari area sini mungkin sampai masuk ke TP-nya, TP singkat aja di area sini, yang dekat area supportnya di cluster dengan MA234. Untuk sekarang tidak disarankan untuk spekulatif buying karena terlihat bisa jadi melanjutkan para pergerakan ke bawah terbentuk double top misalnya. Jadi agak berbahaya untuk melanjutkan. Atau dipaksa masuk ya untuk saham-saham yang seperti ini, apalagi trennya sideways besar banget ini. Ya, makan sideways yang cenderung bentuk puncak yang lebih rendah setiap kalinya. Menunjukkan adanya indikasi pelemahan harga. Aldo dan PTRO ya, Ibu Kristina. Tokbis tadi sudah ya. Jadi mungkin ada pelemahan harga lebih lanjut. Untuk Aldo sendiri kemarin sudah melewati daripada titik yang kita sarankan sebagai stop loss, jadi harusnya sudah dilepas. Tapi kalau ditanya terkait dengan support yang kita tuju, selanjutnya ini resisten yang bisa jadi 1100. Ini sebenarnya ada sekitar 1200. Dipertimbangkan bisa jadi area rejection. Dan kemarin juga sudah menyentuh area TP1 terlebih dahulu untuk Aldo. Ya, di situ harusnya sudah mungkin melakukan take profit sebagian atau take profit seluruhnya, itu tergantung daripada preferensi Ibu. Kemudian untuk saham PTRO ya. Saham PTRO sendiri kemarin kan sebenarnya sempat breakout, tapi sekarang melemah kembali. Nah, di sini kemudian melemah kembali, hanya false break. Jadi kita bisa melihat kalau misalnya dia melewati daripada titik support yang ditentukan bisa diterima untuk sell saja. Karena sell on weakness karena bisa lagi melanjutkan pengarahan harganya lagi ke bawah. Ternyata tidak jadi titik rebound yang cukup besar. Takutnya seperti itu. Kalau misalnya dia sudah melewati dari titik support yang ditentukan 2100, saya sudah sampai 2090, itu cukup berbahaya. Bisa dipertimbangkan untuk lepas. Untuk Antam tadi sudah dijawab juga. Untuk terkait dengan Antam dan Bliss, Antam itu cenderung bearish dan sekarang konsolidasinya untuk jangka pendek, jadi disarankan untuk buy. Untuk BES, saham BES oke. Oke, kita itu pertanyaannya saham BES oke, bukan aku bilang sahamnya oke ya. Jadi saham BES sendiri ini cukup sama ya. Memang secara tren besar saham-saham yang berkaitan dengan real estate, konstruksi,
Biasanya sekarang lagi emang bearish, dan biasanya kalau mau sinyal pun sinyalnya bersifat spekulatif di support dan hanya sampai jangka pendek sekali. Untuk saham seperti ini tidak disarankan untuk trading jangka panjang terkait dengan trennya masih sudah lama sekali dia bearish. Kalau kita ukur bahkan dari sini di bearish, kita ukur menggunakan ya ini paling paling kelihatan biasa di sini lah. Sudah sejauh hampir setahun ya dia bearish. Trennya sudah cukup lama dan masih, kalau mau nunggu rebound yang mungkin terjadi harus di titik sini 93, dan itu sangat jauh. Dan paling paling oke rebound di 85 kalau ada rebound gitu, jadi terbentuk paling swing. Cukup berbahaya kalau dilanjutkan. Saran kata akumulasi untuk saham-saham seperti ini. Unilever dan Tra. Unilever sama juga sudah sekitar kurang lebih 3 tahun ya dia bearish. Dan sekarang kita lihat price action aja, kita jawab jujur-jujuran aja dari segi price action tidak terlalu bagus. Dan walaupun sekarang ada korektif ke bawahnya tidak terlalu impulsif seperti kemarin-kemarin. Untuk kalau mau spekulatif entry, mungkin bisa disarankan di dekat-dekat area 3.800, itu juga sifatnya korektif penguatan terbatas. Mungkin yang terjadi untuk mengejar MA21 dan 34 ya. Sekarang codingnya pun masih bearish sekali. Kemarin itu dia sempat mencoba untuk membentuk pola di sini, pola falling wedge, tapi gagal. Kita lihat di sini. Gagal, false break, dan lanjut turun lagi. Dan bisa jadi melanjutkan penurunan ke bawah, ternyata stokastiknya pun masih pointing down. Dan dia udah break daripada area kemarin, ada terbentuk pola lagi, pola kecil. Bentuk pola ascending broadening wedge. Sini ada apa kabarnya sebentar. Yang kecil sekitar begini. Akhirnya breakout lagi ke bawah secara korektif. Jadi sekarang trennya masih turun, masih ada potensi untuk turun ke depannya untuk saham Unilever. Mohon analisanya untuk Digi dan Truck ya. Truck sekarang dia terhenti, sepertinya ada rebound daripada titik EMA 90-nya dan volumenya cukup besar kemarin untuk penguatannya. Dan stokastiknya pun juga pointing up. Ada kemungkinan untuk melanjutkan ada penguatannya harga kembali, tapi untuk stop loss-nya mungkin bisa diconsider di bawah area EMA 90-nya. Di area sini kalau misalnya Bapak Ibu udah masuk mungkin dari sini, di bawah 174 mungkin 172 atau 173. Dan untuk area resisten yang mungkin dicapai bisa disampai ke area sini 277 atau dekat-dekat area sini 230 untuk saham Truck. Dan untuk yang selanjutnya kita akan lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham PPRE. Oh, Digi belum ya tadi ya, Digi, sorry. Digi. Waduh, saham Digi ya. Ini agak sulit sih. Dia sempat kelihatannya kayak sempat ARB gitu dari candle yang kecil-kecil terus ke bawah ada gap ya. Dan sekarang ini saham yang menurut saya tingkatannya sangat high risk sekali dan cenderung berbahaya untuk dimainkan secara trading maupun investasi ya. Saya melihat bahwanya ini kemungkinan masih melanjutkan arah turunnya, dan sempat ARB juga berkali-kali, ini cukup berbahaya, bahkan bisa sampai lanjut lagi ke 83, dapat bila lewat 83 bisa lanjut lagi mungkin ke daerah 80-an. Apakah ada struktur lagi di bawah situ? Enggak. Udah all time low ya kelihatannya. Oh, enggak, masih ada. Coba kita lihat. Ini juga chartnya bolong-bolong, jadi cukup berbahaya untuk dimainkan untuk saham gigi. Jangan dimainkan untuk saham seperti ini. Lanjut ke pertanyaan Bapak Johan. PRE kemarin sempat rebound terhadap area support kuatnya di area 147. Nah, stokastik masih pointing up, masih ada peluang untuk penguatan di 171, jadi bisa jadi area taking profit Bapak atau Ibu yang sudah punya dari bawah. Atau bisa dilihat juga dekat-dekat EMA 90 di area 178 ya. Bisa dipertimbangkan untuk area taking profit di sana.
Untuk saham yang selanjutnya ada Waskita. Waskita juga ada potensial untuk tetap melanjutkan arah penguatan harganya. Terlihat di sini cukup impulsif dan stokastiknya sangat pointing up dan terbuka ke atas. Volumenya juga sangat mendukung, volumenya sangat tinggi. Nah, kemungkinan untuk melanjutkan penguatannya sampai mungkin ke area 710 dan 720-an di sana. Bisa jadi pertimbangan untuk ada taking profit Bapak Ibu yang sudah masuk daya break base yang di sini. Selanjutnya ada SMDR dari Ibu Ersa. Saham SMDR sendiri kita bisa lihat cenderung bergerak di atas MA90 dan masih bullish. Untuk inflation atau bisa jadi untuk arah pergerakan harganya masih bisa menguat. Kita bisa memperhatikan apakah dia bisa melewati area yang 34-nya atau tidak. Untuk sekarang kita lihat secara trendline masih bergerak di bawah trendline dan ada kemungkinan penguatan terbatas terlebih dahulu di atas trendline mungkin sampai ke area 1015 atau 1010. Di area sekitar situ 995 sampai 1010 di sana kita bisa perhatikan. Bagi yang udah spekulasi di MS90 bisa disilakan untuk jadikan arahan untuk taking profit di sana, atau kalau misalnya sudah breakout bisa dipertahankan ya sampai mungkin ke titik-titik resisten terdekat 1070-an. BMRI tadi sudah dibahas, BMRI itu ada rejection, kita lihat kembali untuk saham BMRI. Nah, kan ada rejection tadi, rejection terhadap titik resisten terdekat dan ada kemungkinan ada valid swing, ada kemungkinan untuk melanjutkan arah penguatannya kembali mungkin sampai 7.800 untuk resisten yang kemarin atau di sampai 7.900 untuk take profit kedua yang bisa diconsider ya. Masih oke, secara trennya masih bullish, jadi tenang aja untuk yang BMRI. Java sekarang trennya kemarin cukup impulsif turunnya, breakout daripada double top yang terbentuk. Di sini akan neckline-nya baru terbreakout, jadi cukup berbahaya untuk melakukan spekulatif entry sekarang terkait dengan masih dalam mother candle-nya atau the candle kemarin, dalam range candle kemarin, jadi cukup berbahaya untuk melakukan spekulatif entry. Untuk bisa diperhatikan apakah dia akan lewat daripada multiple rejection di sini ya. Kalau misalnya lewat bisa jadi melanjutkan arah pelemahan harganya kembali. Tapi kalau misalnya rejection masih ada peluang untuk pergerakan korektif naik ke atas yang bisa dimanfaatkan untuk sell on strength. Untuk auto dan BTPS. Untuk saham auto sendiri, ini cukup tricky di mana terlihat dia sempat menguat ya kemarin ya. Sempat menguat, bukan sampai hari ini, bahkan hari ini dia loncat harganya dari di sini loncat langsung sekarang. Untuk dimainkan sekarang resikonya udah cukup tinggi kecuali karena ada spekulatif ya di area setengah dari area pivot, mungkin area setengah dari candle ini udah dilakukan spekulasi terhadap asumsinya rejection terhadap support di sini. Jadi untuk sekarang jangan dimasukkan terlebih dahulu ya. Ini berbahaya untuk dilakukan untuk risk rewardnya nggak oke. Mungkin bisa dipertimbangkan kalau udah ada terjadi korektif mungkin valid swing di situ bisa jadikan support. Sekarang jangan dulu untuk saham auto. Emyor ya, saham consumer. Ini banyak jarang nih yang nanya di saham consumer Emyor ya. Emyor sendiri sekarang emang saham consumer chartnya jarang sih yang agak cukup oke. Sekarang ya untuk Emyor sendiri kita lihat dulu ya untuk apakah ada daerah multiple rejection atau tidak, lebih mudah bisa dilihat pakai weekly kalau cukup sulit untuk scrollnya. Sekarang kita lihat adakah multiple rejection yang cukup jauh. Multiple rejection itu terdapat di tahun 2017. Tapi itu juga udah lewat. Jadi lo ada tick support yang jadi acuan untuk spekulatif sih untuk Emyor. Stokastik tapi pointing up. Kalau memang mau melakukan spekulatif buying, disarankan titik stop loss-nya bisa dijadikan di area supportnya dijadiin valid swing aja di 1865 atau support dijadiin 1860 ya untuk stop loss-nya kalau mau spekulatif entry. Untuk terdekatnya sebenarnya untuk resisten bisa nyampe 1980, tapi bisa agak konservatif mungkin
di 1965 itu kan cukup oke, ada 160 lah, sudah cukup 1:1 lah di sana untuk Mayora. Terus ada BBTN ya, ditanya kembali tentang saham BBTN. Saham BBTN sendiri masih bergerak dalam range mother candle kemarin, jadi masih diperhatikan terlebih dahulu. Apakah dia bisa, mother candle maksudnya di sini, candle terbentuk di sini nih, ada di kursor saya di panah ini, yang warna hijau besar. Dan sekarang masih tertahan di mother candle-nya. Mungkin diperhatikan kalau sudah breakout bisa ada atau melewati area mother candle-nya di high-nya, terlewati mungkin bisa lanjut ya sampai ke area rejection di 1800-an untuk BBTN. Ada yang bertanya juga untuk Muhammad Yusuf untuk saham Crush-nya. Saham Crush sendiri masih diperkirakan ada kemungkinan untuk menguat. Yang sempat kemarin lewat 1 tick doang dari titik stop loss yang disarankan, cukup ya memang kadang tidak sesuai ekspektasi, jadi masih lanjut. Ada kemungkinan bisa dipakai sampai daerah sini 390 atau daerah sini 402 untuk diperhatikan ya, untuk cara taking profitnya. Masih ada kemungkinan untuk melanjutkan, dari volumenya juga cukup oke, yang kemarin tuh naik dibandingkan yang hari-hari sebelumnya, dan juga terlihat bahwa candle yang hari ini cukup bullish ya. Itu sih yang bisa saya katakan tentang saham Crush. Sekarang kita lanjut ke Ibu Erli. Untuk MTK tadi sudah dibahas, BRIS juga sudah, cuman kita bolehlah kita ulang lagi untuk MTK, BRIS, dan BBKP. Untuk saham MTK sendiri, yang saya bilang tadi, bahwa sekarang ini udah update candle-nya, dia tertahan di resisten 2090, sekitar area 2090 atau 2100. Sekarang ada kemungkinan untuk melanjutkan pelemahannya ke bawah, mungkin sampai ke area 1810, mungkin 1810, 1815 di area-area sana. Karena ada potensi untuk pelemahan, jadi untuk buy jangan dulu lah, kalau mau masuk baru mau masuk. BRIS ya, BRIS sendiri tadi kan sudah dijelaskan bahwa masih ada potensi untuk mengalami pelemahan harga, tapi kita lihat sendiri ya apakah dia akan menyentuh resisten di sini 1720 atau enggak, 1600 atau dari yang ditentukan kemarin mungkin sekitar 1660 ya atau 1680 untuk daerah taking profitnya. Dan coba diperhatikan aja apakah dia terhadap MA213 ini akan kembali turun atau bahkan sampai candle merah impulsif ke bawah. Kalau misalnya dia mungkin sampai breakout dari area stop loss itu atau di bawah area low sini, itu bisa dipertimbangkan untuk sell, untuk sell on weakness. Tapi kalau selama masih di atas itu bisa dipertahankan terlebih dahulu ya. Masih menunggu price action berikutnya. Jadi jangan terlalu matiin candle by candle lah. Nah, itu udah. Kemudian sekarang kita lanjut lagi ke saham BBKP. Saham BBKP sendiri masih ada potensi ya untuk menguat, terlihat daripada rejection berkali-kali terhadap MA21, enggak berkali-kali sih, baru sekali terhadap MA21 dan 34-nya, nanti di area support yang sudah jadi resisten. Jadi bisa diperhatikan untuk area 314-nya, 300-an di sini untuk daerah taking profit yang bisa dipertimbangkan, atau area-area dekat-dekat MA90 di area 320. Saham BBKP. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan untuk melihat hal-hal saham-saham lain yang sekarang kita akan cek satu-satu. Untuk lihat saham banking, gini ya, kita satu-satu banking yang blue chip. Sekarang masih konsolidasi seperti yang tadi bilang, tadi masih konsolidasi. Untuk saham BBCA dan sekarang BMRI juga terlihat masih rejection dari area sini. Jadi kita masih tunggu dan ada valid swing, ada kemungkinan untuk melanjutkan penguatannya. Tapi sekarang terkait pointing down mungkin penguatan bersifat terbatas sampai 7.800 ini atau sampai 7.900 sampai melewati area resisten ya. Nah, sekarang masih tertahan di area resisten yang sudah jadi support. Untuk lanjut ke BBNI, tadi belum ada yang menjawab BBNI.
TNI juga sifatnya sama atau karakteristiknya sama seperti BMRI, di mana dia masih tertahan di area resisten sebelumnya yang sekarang jadi support dan masih cukup aman secara tren, masih bullish untuk di hold. Tapi kalau emang sudah masuk dari area sini bisa dipilih untuk take profit sebagian dulu kalau memang mau mengamankan profitnya ya. Jadi itu tergantung kebijakan masing-masing atau tadi plan masing-masing. Kemudian kita bisa lihat mungkin ke saham-saham bank digital ya. Arto setelah rejection terhadap support masih ada kemungkinan untuk mungkin kenaikan terbatas di area 11.600. Terus kita lanjut lagi mungkin ke saham bank digital lainnya. BBHI masih tertahan sideways di area yang sama 5.300 sampai 5.000 6.000-an 6.200. Sekarang lanjut lagi mungkin ke BBYB yang tadi dibilang. Ya, masih lanjut naik kemungkinan besar mungkin sampai ke area ini. Sekarang kita lihat apakah lihat MA 213 patakan terlewati, mungkin akan lanjut sampai ke area 2.370 ya. Bentar saya sini dulu terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lihat sendiri bahwa terdapat penguatan yang bisa sampai ke area tadi yang dibilang 2380, 2360 atau sampai ke area resistance ini 2450. Itu bisa dipertimbangkan untuk resistannya untuk BBYB. Dan untuk sekarang kita bisa lanjut mungkin ke saham-saham batu bara ya, kita lihat ya. Sempat menguat tipis hari ini. Ini untuk batu bara, kita lihat apakah sahamnya ada penguatan juga atau tidak. Masih di titik yang sama, Harum PTBA masih ada pergerakan signifikan. Selanjutnya mungkin ke saham selanjutnya ada Adro, kita lihat cek saham pertambangan. Masih tertahan di supportnya dan di AMA 2134 masih belum ada pergerakan yang signifikan terkait dengan saham-saham pertambangan yang terkait dengan coal. Kita lihat selanjutnya untuk saham Indi. Indi juga masih sama di range yang kemarin, candle kemarin. Belum ada penguatan signifikan dan masih bergerak di atas daripada resisten yang tertembus. Jadi peluang bullish masih ada. Dan sekarang kita lihat saham-saham yang berkaitan dengan CPO yang tadi cukup terkoreksi. LSIP sendiri masih cukup oke, di mana dia masih tertahan di area trend line-nya. Nah, sekarang ya cukup tertahan lah. Dia sekarang dia tahan di EMA 2134-nya, di dekat trend line. Dan ada rejection dan rejection di sini, jadi kita masih melihat ada peluang untuk penguatan terhadap saham LSIP. Mungkin kita juga bisa lihat saham yang lain, saham-saham yang berkaitan dengan telekomunikasi. SCL masih tertahan di area resistennya dan mungkin ada terjadi koreksi dari candle yang terbentuk. Jadi kita lihat saja. SCL sudah kita lihat, sekarang masuk mungkin ke ISAT yang sedang ditanyakan ya. ISAT cenderung masih ada peluang atau pelemahan harga, bisa sampai ke area 5.460 atau titik supportnya atau sekitar area situ 5.500. Kita lihat lagi saham batubara yang lain, apakah ada masih tertahan untuk ITMG di atas area supportnya. Kita masih menunggu persisten selanjutnya apakah dia melewati daripada area support yang kemarin itu pernah ditentukan. Ya, masih ada erat kaitannya tadi kan dengan batubara ya. Kita masih menunggu. Kita bisa lanjut lagi mungkin ke saham-saham. Kita jarang sekali sih bahas konsumer ya. Kita mungkin bisa bahas saham-saham berkaitan dengan SCMG. Ini sekarang kalau orang-orang mungkin yang memegang INDF, kita bisa lihat secara price action. Ini lebih mudah akan kita kotak-kotak terlebih dahulu. Untuk sahamnya sendiri kita bisa lihat ya bahwa dia tertahan di area 6.500 sampai 6.600 untuk saham-saham konsumer ini seperti NDF.
dan bergerak masih ranging 6.200 sampai 6.600. Ternyata candle mungkin ada peluang untuk melakukan naik ke 6.500 terlebih dahulu. Oh, ada yang mau tanya tentang UNTR dan AYLS ya. Oke, habis ini kita akan lanjutkan ke sana. NDF sudah selesai. AYLS langsung deh, AYLS. AYLS sendiri masih tertahan ya, dia secara tren besar sih masih bullish. Sekarang geraknya masih cenderung tertahan di dekat area support di 296. Kalau misalnya yang lewat sini mungkin akan mengalami lewat D324 mungkin akan mengalami penguatan yang bisa sampai ke area 340-an, 345 mungkin yang bisa dicapai. Dan juga UNTR. UNTR sendiri ini agak tricky untuk UNTR walaupun dia bergerak masih di dekat area trend line-nya, tapi kita harus perhatikan apakah dia akan melewati daripada candle doji yang terbentuk kemarin. Kalau bisa melewati, ada kemungkinan untuk kembali turun. Mungkin sampai ke area-area 21750 atau 21230, 225. 21725. Itu jadi bisa diperhatikan ya kalau dia lewat daripada candle doji ini. Kita masih perhatikan di sini apakah dia akan ada tanda penguatan atau tidak untuk saham UNTR. Kemudian kita selanjut lagi ke mungkin lanjut yang tadi kita bahas saham-saham yang berkaitan dengan konsumer jarang kita bahas. Jarang yang bertanya sih. Bahkan penanya yang lainnya kita bahas yang lain coba. ICBP kendalanya berbeda dengan INDF. Sekarang terlihat bahwa dia kembali lagi ke titik supportnya di 8.500 masih tertahan. Jadi gerakannya masih cenderung sideways, emang saham-saham konsumer banyak yang sideways dan cenderung beberapa bearish. Untuk yang trennya oke sekarang terlihatnya paling Sido masih oke trennya cenderung bullish, berbeda dengan konsumer yang lain. Itu cenderung bullish dan kemarin itu juga kita sempat kasih untuk speculative entry di area yang sudah 34. Terus kita bisa lihat juga untuk saham-saham yang kelihatannya masih dalam keadaan bullish ya untuk tapi ini sideways jangka menengah, jangka pendek sih masih ada sideways, sideways tertahan tapi secara tren besar masih bullish. Tadi masih di area 475 sampai area 550. Lanjut lagi mungkin ke saham konsumer yang kita jarang bahas, kita jarang-jarang dibahas konsumer. Kita bahas ADES, ini memang trennya masih bullish tapi sekarang lagi tertahan di area sini resistennya di 3.600 dan sekarang masih bergerak di atas 3.200 yang bisa dijadikan area support 3.220. Dia masih ada yang punya mungkin kita kan nggak tahu. Bisa tahan ya saham-saham ini. Ya mungkin masih ada 5 menit untuk waktunya, kita mungkin bisa lanjut lagi ke saham konsumer yang lain. Java tadi dibahas, kita mungkin bisa lihat Cepin. Saham Cepin sekarang sepertinya dia tertahan di trend line. Iya, dekat-dekat trend line lah. Ini masih di atas trend line ini, trend line terbentuknya pattern bearish, continuation bearish, ascending broadening wedge. Nah, kata saya ascending kan naik, karena naik, broadening wedge, broadening lebar. Makanya terbentuknya namanya ascending broadening wedge. Dan bahwa masih ada potensi untuk pelemahan harga kembali sampai ke daerah trend dari stokastiknya cukup pointing down, cukup curam. Oh, ada yang mau nanya lagi dari Bapak Johan untuk saham Tower ya. Ya, kita lanjut. Setelah kita lanjut ke Tower. Tower sepertinya ada peluang untuk rejeksi penguatan terbatas. Bahasa sederhananya, penguatan terbatas. Ini penguatan terbatasnya bisa sampai ke 1050 atau sampai 1070. Itu karena ada stochastic pointing up, kemarin volumenya juga cukup besar dan sekarang juga terlihat bahwa candle-nya cukup bullish atau manubozu terlihat dari candle-nya sini. Tapi ini kan candle belum fix ya, jadi kita bisa tunggu mungkin sesi-sesi udah cukup siang mungkin dari jam 12 apakah terlihat masih candle masih cukup bullish.
Hmm. Kemudian kita akan lanjutkan lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya juga ada dari MTDL dan AGS ya. Oke, kita lanjut ke MTDL. MTDL sendiri kita lihat adanya ya ada dekat resisten jadi support sekarang. Sekarang support ada support yang terbentuk base kecil. Ini terlihat di sini untuk support yang mungkin bisa jadi patokan 650. Sekarang peluang menguatnya sangat terbatas kalau terlihat dari trennya ya. Kalau saya sendiri kan sebenarnya dia sempat cukup awet di tren lainnya ya pergerakannya. Nah, kelihatan kan? Dia baru breakout daripada tren line bullishnya. Dan breakoutnya cukup impulsif. Jadi bisa diperhatikan dan bergerak lebih bawah MA90. Bisa diperhatikan apakah dia akan turun lebih lanjut. Kalau misalnya dari support itu bisa ada kemungkinan turun lebih lanjut yang tadi saya sebutkan. Jadi cukup tricky untuk saham-saham yang pola satu ini. Bisa turun mungkin sampai ke area 615. Supply tidak disarankan dan spekulatif belum disarankan. Sekarang ada pertanyaan tentang AGRS ya. Kita bahas AGRS. Bisa ada peluang penguatan tapi terbatas banget. Terbatas sekali. Mungkin kalau stop loss-nya kalau dekat-dekat aja mungkin sampai 14 di 1440-an, 42 ya. 142, 141. Penguatannya terbatas mungkin sampai 170-an, 175, 177 itu bisa diperhatikan ya. Ini agak berbahaya karena trennya juga bearish sekali dan ini chartnya cukup banyak yang sini juga sempat ARP berkali-kali ini ARP-nya. Lebih dari kayak ada kali itu lebih dari 6 kali. Jadi agak berbahaya saham-saham seperti ini nih. Lihat bahwa trennya semenjak itu trennya bearish. Dan bahkan sudah sempat breakout dari support kuatnya. Sekarang lagi bisa jadi terbentuk ini pembentukan retest bukan membutuhkan kelanjutan untuk reversal. Kemudian mungkin satu saham lagi bisa dibahas. Kita bahas saham apa yang lebih menarik sekarang. Dari bahas kita bisa bahas mungkin saham-saham yang berkaitan dengan tadi. Aces mungkin kita bahas Aces tentang kita. Oh ada tanya tentang bank, kita lanjut bank dulu. Ini mungkin untuk bank saham terakhir ya. Yang kita tanyakan untuk hari ini. Saham ya bank ya, kita lihat bank ini emang sempat menguat ya semenjak dia breakout. Ini dia udah breakout tapi masuk lagi ke bawah. Jadi stokastik masih pointing up. Mungkin bisa diperhatikan untuk fix support di sini. Kalau bisa lewat dia ada kemungkinan akan terus turun sampai ke fix support 2050-an. Tapi kalau misalnya dia bisa melewati daripada candle yang kemarin, dia masih ada kemungkinan untuk menguat kembali sampai ke dekat-dekat area MA90. Mungkin kita bisa perhatikan di dekat area 2460, 2490 untuk target apabila dia mampu melewati candle kemarin. Mungkin ini sekian ya dari saya untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di minggu depan di Philip Morning Market Call berikutnya. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu yang sudah sampai akhir mendengarkan dengan baik. Sampai bertemu. Terima kasih atas kehadirannya.